Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nurut Tauhid yang saya hormati, marilah kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir ke Masjid Nurut Tauhid ini. Alhamdulillah, hati kita digerakkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majlis taklim atau pengajian ba'da sholatis subhi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci kaum muslimin, Dusturul muslimin, undang-undang orang muslim adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita kaum muslimin seluruhnya. Ada banyak keutamaan membaca Al-Quran bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang yang mendengarkan. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan membaca Al-Quran, di antaranya adalah bahwa orang yang membaca Al-Quran, kedua orang tuanya akan diberi pakaian mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Rawa Abu Dawud an Sahl bin Mu'adzin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sahl ibnu Mu'adz radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa 'amila bihi, dan mengamalkan isi daripada Al-Qur'an, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya diberi pakaian mahkota pada hari kiamat. Inilah pemberian Allah, penghargaan Allah kepada anaknya yang mampu mengaji Al-Quran, yang fasih membaca Al-Quran, yang istiqomah membaca Al-Quran. Maka keuntungannya juga bisa, atau manfaatnya, fadilahnya juga bisa dinikmati oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau istiqomah membaca Al-Quran, sekaligus kita akan membahagiakan kedua orang tua nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang tua kita akan diberi pakaian mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita punya anak ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana anak ini bisa juga
memberikan manfaat kepada kedua orang tua, ada juga yang memberikan mudarat kepada kedua orang tua. Ketika anak kita fasih membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, bahkan mampu mengamalkan Al-Quran, maka kita selaku orang tua nanti akan diberikan pakaian mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dauhu ahsanu min dawi syamsih, kata Rasulullah. Sinarnya mahkota ahsanu min dawi syamsih, lebih bagus, lebih indah daripada sinar matahari fi buyutid dunya, di alam dunia. Dauhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Adapun sinar mahkota itu lebih indah, lebih bagus daripada sinar matahari yang ada di alam dunia. Lau kanat fikum fama dhannukum billadzi amila bih. Jika itu terjadi pada kalian, maka kata Rasulullah, fama dhannukum billadzi amila bih, maka apa dugaan kalian, apa sangkaan kalian, apa yang kalian dapat bayangkan dengan orang yang mampu mengamalkan isi daripada Al-Quran. Jadi para sahabat itu pada waktu itu ketika Rasulullah pada akhir hadis ini menanyakan apa dugaan kalian dengan orang yang mampu mengamalkan Al-Quran, kalau sudah orang tuanya dari keutamaannya membaca Al-Quran, orang tua yang qari yang membaca Al-Quran itu mendapatkan penghargaan yang begitu indah dari Allah, penghargaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, diberi pakaian mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dapat kalian bayangkan? Apa dugaan kalian kepada orang yang mampu mengamalkan Al-Quran? Maka pada waktu itu sahabat semuanya itu diam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini diantara fadilah orang yang membaca Al-Quran. Betapa bahagianya dan beruntungnya ketika orang tua itu memiliki anak yang mampu membaca Al-Quran, memiliki anak yang mengerti tentang ilmu agama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, man allama waladahul Quran, barang siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, faka'anna mahajjal baiti asyara alfi marrah, maka orang itu seperti melakukan ibadah haji sebanyak 10.000 kali haji. Itu fadilah dari orang tua yang mengajarkan anaknya bisa membaca Al-Quran. Maka pahalanya itu sama dengan orang yang melakukan ibadah haji faka'anna ma'asyara alfimar marratin. Artinya pahalanya itu sama dengan orang yang melakukan ibadah haji 10.000 kali haji. Luar biasa. Bayangkan berapa sekarang kalau itu haji, satu kali haji itu. Itu bukan cuma satu kali, bukan 10 kali, tapi 10.000 kali haji. Kok bisa seperti ini? Ya. Karena satu huruf daripada Al-Quran itu sama akan dihargai oleh Allah, ya, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Artinya 10 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau sekarang huruf Al-Quran seperti Yasin misalnya, berapa huruf itu Al-Quran? Surat Yasin itu Alif Lam Mim itu sudah 3 huruf. Bayangkan kalau 30 juz. Berapa banyak pemberian Allah, kebaikan yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menggugah hati kita untuk selalu membaca Al-Quran, dan semoga anak-anak kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk fasih dan paham membaca Al-Quran dan mampu mengamalkan isi daripada Al-Quran. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.